tuntutan? Ya tuntutannya ini Pak. Pertama kita ingin pengadilan itu memutus perkara seadil-adilnya. Yang kedua, pengadilan itu berani memutus berbeda dengan opini publik. Jangan sampai pengadilan itu ikut pada opini publik. Jika di publik dikatakan salah, maka pengadilan harus memutus salah. Tidak. Yang ketiga, kita ingin pengadilan itu menjadi peradilan yang bebas, merdeka, netral juga akuntabel dalam setiap pengurusan perkara. Yang keempat, kita ingin peradilan itu tempat mencari keadilan, bukan tempat cari penghakiman. Itu kira-kira. Artinya memastikan di dalam tadi bahwa hakim yang menghakimi tidak boleh terjadi oleh hukum, dijamin. Artinya ada jaminan. Artinya dia bisa melakukan keputusan perkara itu tanpa ada yang terjadi. Dia memang sesuai dengan alat karena alat itu yang berbunyi dari sidang keputusan hakim itu yang maka sampaikan tadi. Siapa namanya? Saya namanya kurang tahu. Karena tadi Humas ya? Pokoknya Humas. Humas BN. Pak, di situ Pak Mas Humas Pengadilan Negeri ini bisa ada Pak Parno, bisa ada Pak Agung. Nah, itu salah satunya yang biasa menjadi Humas itu Pak Agung, Pak Parno. Dengan adanya sama mengajukan tuntutan itu konsekuensinya apa? Kalau misalkan dia mengingkari dari kekurang netralnya dalam memutuskan perkara. Oh, kita akan kembali turun jalan, Pak. Oh, gitu. Malah lebih besar lagi daripada ini. Kita memang teman-teman yang pertama jika memang pengadilan negeri kita kaji ternyata tidak netral. Karena memang seharusnya pengadilan negeri itu bekerja sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas. Jika memang ini tidak bebas, artinya ada intervensi dari luar, maka kami pastikan turun lebih besar lagi daripada ini. Kami dari AMPI ya Pak, AMPI, Aliansi Mahasiswa Pemantau Hukum dan Konstitusi. Pemantau Hukum dan Konstitusi. Wow, Surabaya. Surabaya. Ya. Oke. Terus dari pihak selain Humas yang hadir dalam musyawarah tadi siapa saja? Ada Kapolsek, ada Kapolsek dan juga wartawan-wartawan. Oh gitu. Teman-teman merapat semuanya, merapat. Teman-teman semuanya, kita di sini hanya ingin menyampaikan aspirasi. Kita di sini akan menyampaikan aspirasi. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dengan aksi damai. Bapak Keamanan Kepolisian yang terhormat, kita ke sini cuma ingin menyampaikan aspirasi dengan aksi damai. Karena memang hari ini perlu adanya mimbar-mimbar aspirasi yang harus disampaikan kepada orang-orang yang juga bagian dari penegak hukum keadilan, termasuk di Pengadilan Negeri Surabaya ini. Seluruh teman-teman, salam mahasiswa, salam mahasiswa. Perkenalkan Bapak semuanya, para hakim dan seluruh advokat dan bagian dari proses penegakan hukum, teman-teman dari Aliansi AMPI, Aliansi Mahasiswa Pemantau Hukum dan Konstitusi, ingin menyampaikan beberapa perihal yang perlu kita sampaikan di Pengadilan Negeri Surabaya ini. Mohon maaf siang masyarakat Surabaya,
ini kami Aliansi Mahasiswa Hukum sudah mengganggu aktivitas kalian, tetapi ini demi keadilan, demi bagaimana proses berjalannya keadilan bisa tegak sebagaimana mestinya. Kami mahasiswa Aliansi Hukum ingin mengingatkan kepada Pengadilan Tinggi Negeri Surabaya bahwa banyak keadilan-keadilan yang tidak ditegakkan sesuai sebagaimana mestinya hukum atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu kami datang kepada ada di depan Pengadilan Negeri Surabaya mengingatkan bagaimana bahwa hukum itu harus berjalan, bagaimana hukum itu steril sehingga tidak ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai politisi hukum, melainkan menegakkan hukum sebagai norma hukum. Banyak kasus-kasus yang tidak pernah diselesaikan, banyak kasus-kasus yang terjadi pada saat ini yang tidak pernah diselesaikan oleh pengadilan negeri. Salah satunya adalah kasus yang sedang terjadi oleh salah satu putra kiai yang itu sangat memiliki nama, sangat besar namanya, tetapi sampai saat ini belum ada kejelasan seperti apa regulasi berjalannya hukum, bagaimana orang itu diputuskan sesuai dengan aturan-aturan hukum. Kali itu belum ada kejelasan sama sekali. Maka dari itu kami mahasiswa hukum menanyakan dan mempersoalkan itu, kejelasan seperti apa kasus-kasus itu berjalan, bagaimana penyelesaiannya, seperti apa seharusnya, apakah orang itu di status memang betul-betul melakukan tindak pidana kekerasan atau tindak pidana yang lain. Tapi mulai sampai saat ini, mulai kami sudah tidak menemukan lagi orang itu statusnya seperti apa, bagaikan orang yang hilang tanpa kabar. Seperti itu, apakah itu patut kita contoh sebagai pengadilan negeri? Apakah itu patut kita yang mengaku sebagai negara hukum, tetapi hukum kita tidak jelas? Seperti apa hukum kita ini? Bagaikan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Betul apa tidak? Ayolah kita pikirkan bahwa hukum kita itu harus tegak 100%. Jangan pernah kita menjadi pengecut. Jangan pernah kita berkompromi dengan orang-orang yang hanya memiliki harta dan kekayaan. Mari, hukum itu tidak pernah memihak kepada siapapun, tetapi ada oknum-oknum yang berusaha bagaimana menjual hukum, bagaimana menjadikan hukum sebagai alat politik, bukan bagaimana hukum itu ditegakkan sebagaimana mestinya. Maka saya mengharapkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, jadilah contoh yang baik bagaimana kita bisa mencontoh bahwa hukum itu inilah hukum kita, hukum yang tidak pernah memihak kepada salah satu pihak. Jadilah keadilan, jadilah suara-suara Tuhan, jangan menjadi suara-suara setan. Betul? Teman-teman sudah dikomunikasikan dan menyampaikan sekali lagi bahwa aksi ini hanya ingin menyampaikan perihal aspirasi dari seluruh teman-teman mahasiswa di Pengadilan Negeri Surabaya ini. Teman-teman semuanya merapat satu langkah ke depan, merapat satu langkah ke depan agar tidak mengganggu jalan masyarakat melintas. Teman-teman, mungkin dari kami nanti akan bergantian untuk menyampaikan segala aspirasinya. Bapak, kalian harus tahu di dalam bahwa proses perjalanan kami ke sini banyak hal yang mengganggu, mulai dari hujan yang mengguyur kita. Akan tetapi rasa semangat,
ini tetap perlu disampaikan di Pengadilan Negeri Surabaya. Teman-teman semuanya, betul atau tidak bahwa hujan yang begitu deras dari tempat kita berangkat sampai hari ini tidak mengurangi rasa api dan rasa semangat kita untuk melakukan penyampaian aspirasi ini, teman-teman semuanya. Bapak-bapak boleh menyangka bahwa kedatangan kami ditunggangin oleh siapa. Bapak boleh menyangka bahwa gerakan kami ditunggangi oleh seseorang. Saya tidak peduli karena saya kesini hanya ingin menyampaikan aspirasi dan mengkawal proses keadilan seadil-adilnya. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa hakim, bahwa tempat ini adalah tempat masyarakat mencari keadilan, maka perlu adanya bahwa jaminan tempat ini benar-benar menerapkan keadilan seadil-adilnya. Itu yang saya ingin sampaikan para aparatur keamanan, seluruh penegak hukum di Republik ini, khususnya di Pengadilan Negeri Surabaya. Teman-teman semuanya, mungkin saya selaku komat cuman menyampaikan itu di awal. Dari teman-teman ada yang ingin juga kemudian menyampaikan aspirasi, sampaikan segala keluh kesah kita, karena kita adalah bagian dari masyarakat Republik ini untuk menyampaikan segala hal yang kemudian itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, karena kita adalah bagian dari rakyat Indonesia. Tentu jelas bunyi Pancasila sila kelima bahwa di situ terkandung nilai dan kultur yang kemudian harus dijaga agar publik dan masyarakat itu tidak mengurangi rasa kepercayaan atas perlindungan menjadi masyarakat bangsa Republik Indonesia. Teman-teman, ada yang ingin orasi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk para aksi demonstran untuk maju langkah lebih ke depan, satu langkah lebih ke depan. Pada kesempatan hari ini kami datang bukan untuk dilihat, akan tetapi kami datang untuk bertemu dengan pihak-pihak yang terkait, yang mana hal ini yang sudah merugikan rakyat Indonesia. Betul atau tidak? Banyak persoalan-persoalan yang mendasar, yang mana ini menunjukkan bahwasanya peradilan agama sudah tidak baik-baik saja. Betul atau tidak? Bagaimana kemudian bahwasanya masyarakat, tentunya masyarakat Indonesia sudah tidak percaya lagi terhadap pengadilan negeri, yang mana tempat aspirasi masyarakat dibuat jual beli untuk masyarakat-masyarakat yang mampu, atau ini adalah sebuah permainan monopoli masyarakat untuk mempermainkan masyarakat yang sudah tidak mampu. Perlu saya sampaikan, sahabat-sahabat, bahwasanya pertemuan kami di sini bukan untuk ditonton sekali lagi, akan tetapi kami datang untuk bermusyawarah bersama, ingin
yang mana ini adalah sebuah keresahan dari kami. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf Bapak, kami bukan langkah karena di atas. Mohon maaf. Kami di sini menyampaikan aspirasi dari teman-teman AMTI, Aliansi Mahasiswa Pemantau Hukum dan Konstitusi. Kita resah Bapak terhadap banyaknya berita-berita yang muncul di media sosial tentang kasus MSAT. Karena oleh kejaksaan dinilai bahwa bukti-bukti lengkap yang dibawa ke pengadilan negeri itu ternyata banyak yang tidak terbukti gitu. Di BAP itu ada 11 korban tapi semuanya menyangkal. Hanya satu korban yang mengatakan bahwa dia itu menjadi korban. Namun kiranya pengadilan negeri dalam pemutusan perkara ini maupun jalannya proses persidangan ini harus pertama netral, merdeka dan juga kredibel. Artinya pengadilan negeri bekerja sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Betul. Betul. Sehingga kiranya bahwa pengadilan ini teman-teman, saya ingin tidak menjadi cokong-cokong daripada orang-orang yang berkepentingan. Kalau memang kiranya MSAT atau putra Kiai Jombang itu tidak bersalah, silahkan bebaskan, kan begitu teman-teman. Betul. Kalau memang dia terbukti bersalah, silahkan hukum, kan begitu. Namun yang kita kutuk adalah jika ada oknum-oknum luar yang mengganggu, yang mengintervensi keputusan hakim. Itu yang kami kutuk. Karena saya baca di media sosial bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan dan juga keresahan-keresahan yang dialami oleh kita AMTI. Sehingga kami kesini Bapak hujan-hujanan bukan karena tujuan, meskipun sana yang panas kita bisa terobos, hujan pun kita terobos. Betul teman-teman? Artinya fiat justitiariat qaulun, keadilan harus ditegakkan walaupun langit itu runtuh, apalagi hanya hujan. Maka kami aliansi teman-teman mahasiswa hukum telah mengkaji persoalan ini sehingga menimbulkan satu kesimpulan bahwa perlu kiranya kita menyampaikan aspirasi kepada Pengadilan Negeri Kota Surabaya dalam kasus MSAT tersebut. Sehingga saat ini kita ini memang tidak aksi yang keras, kita hanya menyampaikan aspirasi, aksi damai istilahnya, bahwa memang banyak keresahan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari kami mahasiswa hukum yang tergabung bukan hanya dari satu kampus tapi se-Surabaya tentunya. Maka dari itu kami mengutuk mahasiswa hukum se-Surabaya, mengutuk terhadap pengadilan-pengadilan negeri yang tidak bebas, merdeka dan juga netral. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, mungkin ada yang ingin menyampaikan aspirasi, silahkan naik ke mobil komando. Dan saya juga sampaikan perwakilan dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan dialog dan diskusi dengan kita selaku kita sebagai mahasiswa di sini. Kita perlu perwakilan untuk melakukan diskusi dan dialog
mungkin dari pihak pengadilan ada. Ingat, saya ingin sampaikan lagi bahwa kenapa kemudian kita dan teman-teman melangkahkan kaki ke sini, karena dari beberapa dekade ini banyak oknum-oknum yang ada di pengadilan itu terjerat oleh kasus. 1 tahun yang lalu ada seorang hakim yang ketahuan menerima suap. Artinya apa? Bukan hanya lembaga-lembaga yang lain, termasuk lembaga pengadilan ini juga terkoordinasi oleh korporat-korporat yang punya kepentingan dan bisa membeli keadilan dengan uang. Hakim bukan di situ. Hakim seharusnya menjadi tangan Tuhan untuk melakukan penegakan hukum seadil-adilnya. Itu yang saya ingin harapkan. Karena saya katakan lagi bahwa seluruh masyarakat mencari keadilan hanya di pengadilan negeri, hanya di tempat-tempat di mana orang diadili sesuai dengan undang-undang yang berlaku, undang-undang yang menunjukkan. Jangan kemudian ada oknum-oknum yang bisa terbeli oleh uang-uang korporat untuk membeli keadilan dan menegakkan. Mungkin itu dari teman-teman, ada yang mau orasi silakan naik ke atas. Teman-teman yang ingin berorasi naik ke atas. Siapa ini, Bang? Ya, Eri. Siapa? Mahmud, Pak. Mahmud, perwakilan dari? Dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Oke, ini setelah tadi kita dengar diizinkan untuk diterima untuk ke pengadilan untuk diajak musyawarah ya? Iya, Pak. Hasilnya apa, Pak? Mas? Di dalam kita menyampaikan beberapa hal tuntutan yang kami bawa, kemudian dari beberapa tuntutan itu kemudian kita diaminin bahwa yang menjadi tuntutan kita akan dikawal sampai benar-benar apa yang menjadi tuntutan kita ini tercapai. Karena dari beberapa tuntutan, Ya, tuntutannya ini, Pak. Pertama, kita ingin pengadilan itu memutus perkara seadil-adilnya. Yang kedua, pengadilan itu berani memutus berbeda dengan opini publik. Jangan sampai pengadilan itu ikut pada opini publik. Jika di publik dikatakan salah, maka pengadilan harus memutus salah. Tidak. Yang ketiga, kita ingin pengadilan itu menjadi peradilan yang bebas, merdeka, netral juga akuntabel dalam setiap pemutusan perkara. Yang keempat, kita ingin peradilan itu tempat mencari keadilan, bukan tempat cari penghakiman, gitu kira-kira. Itu tuntutan kami. Dan akhirnya memastikan di dalam tadi bahwa hakim yang menghakimi dari setiap ini tidak boleh terpilih oleh siapapun. Dijamin, artinya ada jaminan. Artinya dia bisa melakukan keputusan perkara itu tanpa ada yang dari mana-mana. Dia memang sesuai dengan bukti, alat bukti. Karena alat bukti itu yang berbunyi dari yang keputusan hakim itu yang maka sampaikan tadi. Itu Pak Umas atau siapa? Pak Umas. Siapa namanya? Saya namanya kurang tahu. Karena tadi Umas, ya? Ya, Umas. Pokoknya Umas. Umas BNI. Iya. Pak, di situ Pak Mas Humas Pengadilan Negeri ini bisa ada Pak Parno, bisa ada Pak Agung. Nah, itu salah satunya yang biasa menjadi humas itu Pak Agung, Pak Parno. Dengan adanya sampai mengajukan tuntutan itu konsekuensinya apa? Kalau misalkan dia mengingkari dari kekurang netralannya dalam memutuskan perkara. Oh, kita akan kembali turun jalan, Pak. Oh, gitu. Malah lebih besar lagi daripada ini. Jika memang teman-teman pertama, jika memang pengadilan negeri kita kaji ternyata tidak netral, karena memang Karena dari beberapa tuntutan. ya tuntutannya ini, Pak. Pertama, kita ingin pengadilan itu memutus perkara seadil-adilnya. Yang kedua, pengadilan itu berani memutus berbeda dengan opini publik. Jangan sampai pengadilan itu ikut pada opini publik. Jika di publik dikatakan salah, maka pengadilan harus
mengutus salah, tidak. Yang ketiga, kita ingin pengadilan itu menjadi peradilan yang bebas, merdeka, netral juga akuntabel dalam setiap pengurusan perkara. Yang keempat, kita ingin peradilan itu tempat mencari keadilan, bukan tempat cari penghakiman, itu kira-kira. Artinya Dan kami akhirnya memastikan di dalam tadi bahwa hakim yang menghakimi tidak boleh terjadi oleh hukum, dijamin, artinya ada jaminan, artinya dia bisa melakukan keputusan perkara itu tanpa ada intervensi. Dia memang sesuai dengan hukum alat bukti, karena alat bukti itu yang berbunyi dari sidang keputusan hakim, itu yang maka sampaikan tadi. Pak Umas siapa namanya? Saya namanya kurang tahu. Karena tadi Umas ya? Pokoknya Umas. Umas PN. Pak, di situ Pak Mas Humas Pengadilan Negeri ini bisa ada Pak Parno, bisa ada Pak Agung. Nah, itu salah satunya yang biasa menjadi humas itu Pak Agung, Pak Parno. Dengan adanya sama mengajukan tuntutan itu konsekuensinya apa? Kalau misalkan dia mengingkari dari kekurang netralnya dalam memutuskan perkara. oh, kita akan kembali turun jalan, Pak. Oh, gitu. Malah lebih besar lagi daripada ini. Kita memang teman-teman yang pertama, kita memang pengadilan negeri kita kaji ternyata tidak netral. Karena memang seharusnya pengadilan negeri itu bekerja sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas. Jika memang ini tidak bebas, artinya ada intervensi dari luar, maka kami pastikan turun lebih besar lagi daripada ini. Mungkin itu Pak dari Kami dari AMPI ya Pak, AMPI, Aliansi Mahasiswa Pemantau Hukum dan Konstitusi. Pemantau Hukum dan Konstitusi. Surabaya. Surabaya. Ya, ya. Oke. Terus dari pihak selain humas yang hadir dalam musyawarah tadi siapa saja? Kapolsek, Ada Kapolsek, ada Kapolsek, dan juga wartawan-wartawan. Oh gitu.